Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, anak-anakku kelas 4A maupun kelas 4B. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat menyimak materi secara daring, yaitu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bab 1 tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Sebelum teman-teman menyimak materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki akidah dan akhlak masyarakat, terutama masyarakat Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad ditugaskan untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam dakwahnya Nabi, kaum kafir Quraisy secara terus-menerus memberikan cobaan, tantangan kepada Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad selalu senantiasa menyampaikan ajaran agama Islam. Nah, di sini kita akan bahas tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah. Ya, apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak orang lain kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masa awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Silakan teman-teman nanti bisa membuka surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 di Al-Qur'an. Nanti teman-teman bisa mencoba untuk membuka surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Setelah turun wahyu ini, Nabi Muhammad mulai berdakwah setelah turunnya surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Yaitu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi disampaikan kepada keluarganya atau kerabat dan para sahabatnya. Seperti istrinya Nabi Muhammad, siapa? Ya, Siti Khadijah. Kemudian saudara sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan selanjutnya yaitu Zaid bin Haris, seorang budak yang telah Nabi Muhammad merdekakan dan kemudian diangkat anak oleh Nabi Muhammad. Dan juga ada dari sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Yaitu tadi jelaskan kepada istrinya Nabi, kepada sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, kepada Zaid bin Haris, dan pada sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi disampaikan kepada keluarganya, kerabat maupun sahabat beliau.
Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ya, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mereka yang mula-mula meluk Islam itu mendapat julukan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam atau orang-orang yang pertama memeluk Islam. Ini julukannya as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa saja as-sabiqunal awwalun itu? Nah, teman-teman bisa baca nih. Ada Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Albil. Arqam inilah golongan atau as-sabiqunal awwalun. Itu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Kemudian lanjut strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau jahariyah. Turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Bunyi ayatnya yaitu fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Itu adalah perintah Allah untuk Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Cara Nabi Muhammad berdakwah pada masa ini adalah dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Dalam kesempatan itu Nabi Muhammad menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggapan dari kebanyakan orang hadir saat itu, hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib bin Umar bin Khattab. Tetapi sebagian besar dari mereka menolak ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad adalah persaingan merebut kekuasaan, hilangnya kasta, hilangnya perdagangan patung, larangan taklid kepada nenek moyang, takut akan hari kebangkitan. Itulah alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad. Nih teman-teman bisa baca. Ya, ada 5 alasan. Ya, sekian dulu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang dakwah Nabi di kota Mekah. Kesimpulannya adalah dakwah Nabi dibagi menjadi 2 pada saat itu, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga teman-teman bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Zainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.